Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa terlebih dahulu mari kita tawajuhkan qalbu kepada ilahi, lalu kemudian robitoh kepada guru agung para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana mukarram. Sayyidi asy'ar murtasi arif ila syama sahibi wa fatajul arifin. Radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran. Wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Inna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qurbati wa usulil wasail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ikuti bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ya Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi. A'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua LDTKN Kota Bekasi Bapak Haji Atis Triswandi beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Bantar Gebang Bapak Haji Nang Danu beserta jajaran pengurusnya.
terhormat pengurus Masjid Miftah Darussalam beserta para tokoh, para asatiz, wabil khusus Ustadz Aja, Ustadz Arma, Ustadz Atin, beserta yang lainnya yang mohon maaf bila tidak tersebutkan. Juga tokoh masyarakat, tokoh ikhwan, imam khotaman, pemangku manaqib, dan semuanya semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anugerah ti hadratillah ilahi rabbul izzah senantiasa terasa begitu indah di dalam hati kita semua. Detik demi detik, jam demi jam, minggu sehingga bulan demi bulan, perjalanan kita di muka bumi begitu panjang, penuh keindahan yang tak lepas dari penderitaan, senyuman dan tangisan. Semuanya berkah anugerah Allah bisa kita lalui dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan tentu saja keberkahan itu turun melalui wasilah perantara yang membawa kekuatan dari Allah, dibawa oleh Rasulullah, kemudian terus kepada kita melalui guru-guru kita, sehingga guru agung kita Pangresa Abah. Sehingga oleh karena itu kita bersyukur atas segala keagungan anugerah tersebut. Yang wujud syukur tersebut insya Allah kita buktikan dengan peningkatan amaliyah zikrillah, zikir kepada Allah, zikir lisan maupun zikir khafi, zikir hati, zikir jahar maupun zikir khafi, zikir ritual langsung kepada Allah maupun zikir sosial. Zikir sosial adalah setiap gerak dan tindakan kita yang berkaitan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, dan lain sebagainya. Artinya semuanya tercermin dalam pribadi yang berakhlakul karimah. Maka untuk meningkatkan syukur itulah kita berkumpul di sini dalam rangka bertabaruk terhadap monumen karya monumental dari guru agung kita Pangresa Abah, yakni kitab Miftahus Sudur. Niat atau namanya saja sudah tabaruk Miftahus Sudur, berarti di sini hanya satu yang menjadi tujuan kita, mengambil tabaruk, mengambil berkah. Tabaruk itu mengambil berkah. Berkah itu artinya ziyaratul khair, selalu bertambah kebaikan. Jika seseorang memiliki bagian dari harta warisan hanya 200 juta, sementara yang lainnya 500 sampai 1 miliar, tetapi didapat karena kezaliman, didapat karena keserakahan, bukan karena kesucian, maka yang 1 miliar tidak hanya akan habis, tapi justru yang adanya juga sebelum mendapatkan yang 1 miliar diancam habis, terancam habis, karena di sana tidak ada keberkahan, yang ada hanyalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang berkaitan dengan warisan itu langsung wasiat dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kalimat di Al-Qur'annya yusikum. Yusikum itu diwasiatkan kepada kalian. Itu di dalil-dalil surat, di surat-surat yang menjadi dalil hukum waris. Jadi aturan waris itu wasiatnya langsung dari Allah. Dari Allah bahasanya dengan wasiat. Artinya setiap wasiat itu harus dilaksanakan, artinya harus dilaksanakan. Kalau saja kita mau melaksanakan wasiat orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal, kenapa tidak untuk melaksanakan wasiat dari Allah? Yang mendapatkan 200 menerima dengan penuh kesabaran menjadi berkah. Nah, ziyadatul khair itu di situ. Yang 200 akan bertambah, berkembang. Akhirnya menjadi sebuah kemajuan yang penuh dengan ketenangan. Itulah keberkahan. Maka tiada lain dalam hidup kita tujuan hanya satu. Apapun yang kita raih, apapun yang kita kejar di dunia ini, tujuannya adalah senantiasa mendapatkan berkah, besar maupun kecil. Nah, mudah-mudahan dengan niat tabaruk terhadap Miftahus Sudur itu kita mendapatkan keberkahan.
dari beliau, dari ilmunya, dari amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka untuk itu mari kita perbaiki dulu tekad kita dengan sama-sama membaca tawajud. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwani rahimakumullah, di bulan kemarin, meskipun baru 2 minggu ke belakang ya bulan kemarin, mohon maaf karena memang kemarin lebaran, jadi agak di bulan ketiga, di minggu ketiga. Adapun hari ini karena manakibnya minggu kedua, acara di minggu pertama, mau digeser ke minggu ketiga, sudah ada jadwal ke Madura dan Jawa Timur. Jadi Allahumma paksakan di minggu pertama gitu. Tapi alhamdulillah ahli ilmu tidak akan pernah bosan, meskipun mendengarnya itu juga, apalagi kalau yang didengarnya berbeda-beda. Nah, di 2 minggu kemarin bulan Mei kita sudah sama-sama memperdengarkan tentang zikir latifah 7 dari beliau melalui kitab ini, bahwa semua latifah ini diisi dengan zikir. Itu ilmunya. Praktiknya nanti yang mau ikut Akbaridin 2 insya Allah akan menerima talqin zikir 7 latifah. Jadi ikut pikir, nah biar mendapatkan zikir itu. Ilmunya sudah dapat ya di minggu kemarin dari pengersa Abah, tinggal prakteknya. Maka kalau sudah prakteknya, apa yang disampaikan di sini tinggal dirasakan, sehingga setiap latifah yang 7 ini diisi. Setiap pada sholat tidak tawajud tidak hanya mengisi 1 latifah, tapi 7 latifah diisinya. Persekian detik tak sesuai. Nah, karena kan tiap pada sholat, apalagi kita menjadi makmum, khawatir imam segera mengakhiri. Apalagi kalau imamnya baru 1 latifah, pasti akan cepat-cepat berakhir. Nah, persekian detik lah dioper 7. Tinggal praktekan Pak. Yang sudah menerima ya minimal katanya setengah menit dilatih gitu. Terus supaya hidup semuanya zikir ini, sehingga semua anggota tubuh kita diisi dengan zikrullah. Bercahayalah semua anggota tubuh tersebut. Manakala anggota tubuh tersebut sudah bercahaya, lalu menerima efek itu, jejak dari zikir itu, dikatakan di sini ada getaran tertentu. Nah, maka kemudian harinya sukses yang 7 terisi, tercapailah apa yang disebut dengan sultanul zikri, rajanya zikir. Ya, kalau di dalam dunia kanuragan King Cakra. Fatih masih ingat ke zaman ngorah. King Cakra 7 sudah terisi Pak. Cakra 7 sudah terisi. Nah, biasanya kalau dalam kanuragan itu 7 cakra sudah terisi, dia dapat gelar King Cakra. Naiklah dia kepada level selanjutnya, penguasaan jiwa bumi. Selesai penguasaan jiwa bumi, naiklah dia kepada penguasaan jiwa langit. 7 level. Nah, selesai dari situ, naiklah dia ke penguasaan alam sage. 7 level. Selesai 7 level, naiklah dia ke penguasaan alam avatar. 7 level lagi. Nah, sampai ke tingkat alam avatar ini, dia memiliki kesaktian, gerakannya itu seperti ma'dum sorfin dalam kalimat kata-kata sufi. Ma'dum sorfin itu adalah ketika dia mau Jumatan di Mekah, dia bisa bolak-balik dalam waktu yang cepat. Nah, ini alam avatar Pak. Dia tidak hanya menguasai seluruh elemen, tapi bumi dan langit terkuasai. Biasanya kalau ditempuh dengan metode formalnya, orang yang sampai avatar itu usia minimal 90 tahun Pak, sampai 100 tahun. Karena untuk King Cakra aja sampai 40 tahun. Nanti alam saganya 50, 60, 70, 80. Baru masuk ke alam jiwa avatar itu 90-an. Menguasainya 100 lebih.
Ini yang normal. Tetapi ternyata ada ruh-ruh tertentu yang oleh Allah disiapkan untuk menerima itu. Dalam bahasa dunia akademik kanuragan itu disebutnya ruh primordial Hercules, Pak. Ini menguasai, jadi si ruh ini udah disiapkan oleh Allah untuk menerima potensi itu. Nah ternyata setelah saya teliti, Pak, apa ini ruh primordial Hercules? Hercules itu besar, Pak. Primordial itu yang memiliki potensi yang sangat kuat. Nah ternyata ini adalah ruh-ruh suci, Pak. Ruh suci, kalau ruh azam itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW, berarti itu lebih besar lagi. Ini ada ruh di bawah ruhul azam. Di bawah ruhul azam. Nah setelah saya teliti ulang, dari dunia kanuragan, dari berbagai aliran pencaksilat, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, bukan hanya di Islam, tetapi di Kristen, Buddha, Hindu, ternyata pemilik ruh tersebut itu rata-rata kalau dalam bahasa kita itu adalah ruhnya para wali. Nah, ruhnya para mursyid. Ini berarti di dalam dunia tasawuf, ini berarti apa yang sesungguhnya dilakoni oleh para pendekar dunia persilatan, para ahli kanuragan, sesungguhnya puncaknya itu adalah kesucian jiwa. Silakan Bapak, terutama di sini di Betawi banyak para pendekar. Silakan geluti dan dekati. Yang namanya pendekar murni itu adalah mereka yang telah mampu menguasai dirinya. Seorang calon pendekar tetapi tidak oleh gurunya dipandang tidak mampu menguasai dirinya, maka ilmunya tidak diturunkan semua, Pak. Ilmu kanuraganya tidak diturunkan. Kenapa? Karena berbahaya ini. Bisa-bisa dia melawan sendiri kepada gurunya. Nah, begitu. Maka paling tinggi diturunkan 60-70%. Nah, barulah diturunkan itu kepada orang-orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Meskipun itu aliran hitam, Pak. Ketika memuncak, karena ada persyaratan di sana. Yang akan mencapai kesempurnaan ilmu itu adalah orang-orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Nah, kalau dia sudah mampu menaklukkan diri itu adalah menguasai emosinya. Maka ilmu itu akan diam, semakin bening, semakin membahana. Bapak tahu pukulan matahari Wiro Sableng? Itu memang di dunia persilatan ada. Kemudian tapak geni, semu gunting. Jadi ketika disentuh, tek, panas, tapaknya hitam, Pak, jejaknya. Atau Zulfaqar, hanya disintrik cek orang Sunda, Pak. Jadi hejo. Gitu. Kayak yang Jaya Perkosa itu, pendekar Siliwangi dulu. Itu memang dalam dunia kanuragan dan dunia persilatan itu ada. Nah, puncaknya mereka yang sampai ke tingkat pendekar penuh itu adalah yang menguasai dirinya sendiri. Nah, makanya kenapa para pendekar-pendekar tersebut pada akhirnya ketika berhadapan dengan seorang ulama, terutama seorang wali, semuanya bertekuk lutut. Karena sudah jelas kan perbedaannya yang mencolok, bahwa seorang ulama, seorang waliullah itu sudah selesai mengurus dirinya sendiri. Dia sudah menguasai dirinya sendiri sehingga ke alam ruh yang paling tinggi dia sudah lebih dekat. Dia sudah lebih dekat. Maka oleh karena ini perlu diperhatikan juga. Di dalam thariqat jangan ada jangan kagetan. Jangan tak kagetan, ulah rewasan, ulah ngerasa aneh. Oh, tiba-tiba ada yang berdoa, saya ngomong gini, Pak, ternyata benar. Gak usah aneh lah, Pak. Gak usah. Ini biasanya setan itu masuk di sana, Pak. Kata-katanya seceruh itu seucap nyata, banggalah terhadap diri. Nah, sudah bangga terhadap diri, banyak orang yang percaya, banyak yang datang, banyak yang minta doa, banyak yang tabaruk, diam di sana.
lupa terhadap dikirnya, akhirnya terus di situ. Ini ujian thariqah, Pak. Jangan heran dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita dikersakan oleh Allah mendapatkan kelebihan seperti itu, udahlah itu anggap sebagai bonus dari Allah. Jangan berbangga diri, jangan ujub-riya takabur. Karena kalau sampai masuk ke area sana, area ujub-riya takabur, kita akan diam di sana, Pak. Tidak akan sampai wusu, tidak akan sampai ke Allahnya. Sementara tujuan guru membimbing kita itu untuk itu. Ya, satu, jangan menjadi kaget, jangan anehan. Karena memang itu pasti bagi orang yang serius mengamalkan thariqah, hal-hal tersebut pasti bakal teralami. Lah, belum teralami, nah harus bertanya dulu dong tentang thariqahnya. Saya belum ngalaman, lah gimana nih dikirnya? Pasti itu ngalamin, Pak. Pasti ngalamin, karena memang melewati alam itu. Hanya amanat para guru itu jangan sampai kita tergoda di alam itu. Harus dilanjutkan. Ini kebanyakannya berhenti di sana. Maka disitulah perbedaannya. Orang yang belajar hikmah tidak selesai dengan yang selesai. Orang yang belajar hikmah selesai itulah orang berthariqah. Karena pada hakikatnya hikmah dengan thariqah teh eta-eta keneh, Pak. Eta-eta keneh. Dari 12 nama tasawuf, salah satunya adalah ilmu hikmah. Ilmu tasawuf nih 12 nama. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu hikmah, ilmu asrar, ilmu batin, tazkiyatun nufus, tasfiyatul qulub, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu laduni, ilmu mukasyafah. Semuanya di situ. Nah, hanya dulunya ini Abah misalkan punya murid wakil takin dan murid-murid sepuh. Masih dia punya murid lagi. Murid ini tidak pernah bertemu dengan Abah, tapi masih mendapatkan petunjuk dari generasi pertama dan wakil takin. Nanti dia punya murid lagi. Ini sudah agak jauh nih. Murid yang ketiga dari muridnya. Dia tidak mendapatkan talqin, tapi wirid-wiridnya dapat. Ya. Pak, ini ada musibah ini doanya. Allahumma yadafi'al baliyat 100 setiap pada salat. Boleh jadi seperti itu kan? Benar salah, Pak? Benar. Wirid. Nanti lagi saya punya maksud begini. Ini ya qadiyal hajat. Benar kan? Terus maju. Ininya nanti meninggal, dia dapat. Dari guru ini tidak tahu di sananya. Tidak tahu hakikat ini adalah dari thariqah. Nah, ternyata ini dia karena rajin riyadohnya, mustajablah doanya. Jadilah tukang obatan, jadilah orang pintar. Dia punya murid lagi nih. Dia punya murid lagi. Menganggapnya ini tuh pembimbing karena tidak ada studi banding yang lebih baik. Dari sini ngulik lagi. Begitulah hikmah, Pak. Nah, yang terjadi hikmah-hikmah yang menggantung itu adalah ilmu hikmah yang sudah terputus dari mursyidnya. Dan dia tidak berusaha mencari mursyid. Dan atau dia tidak sadar bahwa di situ harus ada mursyid. Begitu. Ya. Nah, ini sekarang banyak, Pak. Banyak. Bahkan dalam thariqah itu sendiri sekarang di TKN saja banyak hal-hal seperti itu. Banyak. Oh, saya murid ruhani. Bertemu dengan Abah jarang, tapi secara ruhani saya sering ngaji dengan Abah. Nah, macam-macam lah kaos kieu, Pak. Pengen itu, pengen ini, tinggal begini, tinggal begitu. Dianya sendiri tidak terbukti seperti itu. Sering terjadi, ada informasi dari sana sini. Oh, ukur ujuman jangan sembarangan ngewiridin. Kalau nggak diizinin, itu orang-orang khusus yang diajahkan. Nah, nggak gaul nih orang, kan? Ketahuan. Orang di lingkungan ikhwan ukur ujuman sudah biasa. Setiap yang talqin langsung ngamalin. Ini, oh ini orang-orang khusus, ini gak gaul. Kelihatan kan gak ke suryalayanya. Banyak ini yang mengklaim suryalaya dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kita, Pak. Ujian ketauhidan masalahnya. Ujian ketauhidan. Dan di dalam thariqah hal-hal seperti itu rentan. Rentan. Banyak. Karena memang itu bagian dari thariqah. Wirid-wiridnya dan lain sebagainya. Tapi karena memang itulah hukum Allah harus seperti itu. Terutama dari thariqah satoriyah. Yang namanya ahli hikmah itu pasti muncul. Karena thariqah satoriyah paling banyak wiridnya. Paling banyak wirid. Ada maksud ini untuk itu, datang wirid lagi. Ini datang lagi wirid lagi. Makanya
produk ulama atau ahli hikmah itu banyaknya dari Satoriyah gitu. Tapi tetap kita harus hati-hati karena hari ini antara dukun dengan ahli hikmah itu tipis, Pak. Perbedaannya, persamaannya di Kopiah, di Sorban, di Sarung. Perbedaannya ya di akhlak, di akhlak. Maka bagaimana cara membedakannya? Yang paling penting satu aja dulu. Lihat gurunya siapa. Itu aja dulu. Gurunya siapa, akan memiliki sanad pada Rasul. Kalau tidak diketahui gurunya, mending dipending dulu. Kalaupun kita terpaksa datang kepada hal tersebut, nggak apa-apa lah, untuk sementara dibiarkan saja. Kenapa begitu? Mohon maaf, bukan berarti melarang cuma-cuma, tetapi khawatirnya mengganggu pada akidah kita, Pak. Pada akidah kita. Ini yang berbahaya. Saudara-saudara kita di lain tempat sempat dikasih katanya ini merah delima. Dia mengeluarkan uang hampir sampai 30 juta. Coba lihat, ternyata kan bukan merah delima, apa. Nah, karena nggak tahu gitu. Nggak tahu. Nah, satu sisi kita dituntut semua untuk mempercayai hal tersebut karena kita memiliki sisi gaib, ruh. Satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain kita dipinta untuk apik tilik jeung pamilih dan nyiar jalan kahadean. Sing apik gitu. Sing apik. Karena kalau tidak apik justru boleh jadi malah menghalangi jalan kesucian kita. Ini yang perlu diperhatikan. Ikhwani rahimakumullah. Maka untuk menjaga itu, untuk menjaga semua itu adalah dengan peningkatan zikrullah bi kasrati qauli la ilaha illallah. Nah, kata pengersabah selanjutnya, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asar. Beliau mengutip surat Al-A'raf 205. Sebutkan zakaro itu zikir, menyebut, mengingat dan merasakan. Berarti sebutkan atau ingatkan atau rasakan Tuhanmu di dalam jiwamu tanpa suara, dengan sikap yang penuh tawadu, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, artinya terus-terusan dengan zikir hobi. Bacakan, sebutkan. Ketika kita tidak ada aktivitas apa-apa, sebutkan. Di sini menyebut. Itu menyebut. Nah, kalau ada aktivitas yang lain, lidah kita diisi dengan pembicaraan-pembicaraan, di antaranya juga diisi dengan zikir jahar, maka di sini diingatkan, Pak, bukan disebutkan. Pak belit, Pak, lamun di sini zikir jahar, di sini menyebut. Kumahanya la ilaha. Di sini menyebut lagi, nggak akan bisa. Karena ucapan ini adalah ucapan hati. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan zikir lisan itu banyak. Setiap yang memiliki nilai kebaikan yang berbasis syariat itu adalah zikir, asal qalbunya diisi. Bapak, Ibu di dunia pasar, di dunia perdagangan, tawar menawar, asal yang dilakukannya itu tawar menawar tidak melanggar syariat, maka lalu niatnya adalah untuk membantu umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di kalbunya ada zikir, menjadi zikir dagangnya. Bapak menunjukkan kepada jalan, orang bertanya mana jalan ke Jakarta, ditunjukin. Niatnya bagus, di sini ada zikir, jadi zikir juga itu lisan. Begitu juga ngomong ke anak-anak, apalagi memberikan nasihat, itu juga zikir. Ini kata Ibnu Athaillah. Saya lupa lagi kitabnya, bukan di Hikam, ada kitabnya yang tipis. Nah, jadi apapun kata-kata yang isinya tidak keluar dari syariat, qalbu diisi dengan zikir hobi, maka semuanya menjadi zikrullah. Nah, maka ketika ini mengucapkan kata-kata yang lain atau zikir jahar, qalbu cukup mengingat la ilaha illallah. Di qalbu mengingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus aja diingat. Untuk itu
kenapa Allah memerintahkan berzikir dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Bil ghuduwi, baknya itu kata ahli nahwu lil ilsaf, artinya bersambung, Pak. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi bersambung. Ini Allah memerintahkan begitu itu karena ada potensi yang sudah Allah ciptakan di dalam diri kita. Kita itu akan mampu seperti itu. Tinggal melatihnya saja. Ya, melatihnya. Yang pada sholat itu latihannya dengan tawajuh, tahan nafas. Sayyiduna. Itu untuk menutup merunduknya kepala, bukan menutup dikir hobi. Dikir hobi mah terus jalan. Ini ada juga ikhwan yang begitu. Jadi Pak, kalau sudah begitu dikir hobinya berhenti. Nah ini yang berhenti itu tawajuh, merunduk. Sayyiduna Muhammad Rasul. Itu hanya untuk menurunkan dari posisi tawajuh, konsentrasi penuh. Dikir hobi terus jalan. Terus jalan. Kalau mau dilatih dengan hitungan zikir hobi, silahkan 5.000 per 24 jam. Coba Pak, kita merasa dikir hobi banyak. Coba dilatih nih 5.000 nih sehari semalam. Kuat gak nih? Gitu. Kayak kamu latihan dikir hobi itu, terutama ibu-ibu Pak, dikasih tahu yang lagi ya tidak sholat, oleh dikir hobi saja. Nih mah 5.000. Nih mah sehari semalam. Ah, oleh itu dikir hobi 5.000. Kita pernah ngelatih gitu gak Pak? Belum ya. Nah kalau mau dilatih bukan berarti harus 5.000, bukan. Tapi kalau mau dilatih itu para ulama, saya pertama dari ayahanda, kemudian ternyata ada di kitab Jami' Usul, kemudian waktu mau memberikan petunjuk kepada mahasiswi perempuan bersama Kang Haji, perempuan bertanya, yang halangan gimana Pak Haji? Yang halangan dikir hobi saja 5.000 sampai sabuting. Nah, ternyata sama, karena memang Jami' Usul itu juga kita dapat warisan dari wajengan beliau dari pengarsa Abah gitu. Jadi dilatih aja istri-istri kita ya yang lagi halangan dengan zikir hobi Pak, dengan zikir hobi. Nah kita juga bisa melatih. Nah, kata Ibnu Athaillah, zikir hobi itu kalau sudah jadi, maka dia akan mengingatkan kita kalau kita lupa Pak. Jadi boleh jadi akal kita lupa terhadap zikir itu, tetapi hati mengingat. Kumahanya alangke ge karaos itu. Nanti juga terasa sendiri. Seperti ahli bela diri kan, dia pertama latihan takis. Asalnya kan disengaja, dipikirkan. Ketika satu waktu ada serangan atau ada yang mengagetkan, dia refleks. Langsung takis refleks. Padahal akalnya tidak mengikuti. Nah itulah disebutnya refleks. Refleks itu dalam bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah menjadi akhlak. Maka kita simpulkan berarti yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah itu adalah zikir yang sudah menjadi akhlak, sudah menjadi kebiasaan. Kita lupa, akal lupa, lidah enggak membaca, hati jalan. Ini karena dilatih. Pengarsa Abah mengingatkan lagi, untuk hidup dzikir itu zikir jaharnya harus diperbanyak dan dipersering. Dzikir jahar yang banyak sampai ribuan, gak usah banyak-banyak berjamaah, kita aja sendiri. Tapi kalau mau banyak ibadah sholat yang biasa dilakukan di Suryalaya sampai 1.000, itu ada ibadah subuh dan jam 3 itu yang sudah dicontohkan. Bukan berarti tidak boleh dzikir banyak, berjamaah itu oleh Abah tidak diperkenankan. Karena dahsyatnya pengaruh dzikir berjamaah Pak, bisa membuat orang mudah fana. Ini ketika ada yang terjadi seperti itu, siapa di antara kita yang akan mengaturnya? Itu yang dikhawatirkan. Selanjutnya kata Nabi, "Saballahu syai'an fi sadri ila wa sababtu fi sadri Abi Bakrin." Allah Masaballahu, tidaklah Allah mengucurkan sesuatu kepada dadaku kecuali aku kucurkan pula kepada dada Abu Bakar. Setiap yang Allah berikan kucurkan ke dalam dada diberikan kepada Tuan Said Abu Bakar As-Siddiq. Terutama beliau yang menemani ke Gua Hiro. Nah beliau yang pertama mendapatkan talqin zikir hobi ketika di Gua Hiro.
dikejar oleh kafir Quraisy, berdua di dalam. Sayyidina Abu Bakar merasa takut. Ada kesedihan, ada takut yang manusiawi. Laporan kepada Rasul. Maka disitulah oleh Rasul diingatkan dengan talqin zikir hobi. Ayatnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih, gak usah takut dan gak usah sedih. Allah beserta kita. Itu tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau kata-kata doang mah gak berpengaruh. Tentu saja sebelumnya sudah ditetapkan oleh Nabi di dalam qalbu Abu Bakar. Ditambah dengan keterangan ini, apa yang Allah kucurkan kepada dadaku, aku kucurkan pula kepada dada Said Abu Bakar. Maka untuk itulah zikir hobi bermuara kepada Said Abu Bakar. Nah, jahar kepada Sayyidina Ali. Dan kemudian selanjutnya semua thariqah bersumber kepada yang dua, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Dulu namanya thariqah Siddiqiyah karena Abu Bakar As-Siddiq. Ke bawah terus muncullah wali kutub, wali agung Al-Qutubur Rabbani yang bernama Syekh Al-Faruqi alias Imam Rabbani. Maka As-Siddiqi namanya menjadi Al-Faruqi. Turun lagi, ada lagi yang menjadi ulama besarnya, wali besarnya, sampai kemudian ke Imam An-Naqsabandi. Maka terkenalah Naqsabandiyah di abad 14 itu sampai hari ini. Nah, kesininya datang lagi, sebetulnya Naqsabandiyah juga banyak datang lagi, seperti Ghaus Azam di Naqsabandiyah adalah Al-Khalidi, tapi beliau tawadu, tidak mau melupakan nama thariqat sebelumnya, maka namanya jadi Al-Naqsabandi Al-Khalidi. Seperti Syekh Khatib Sambas terhadap TKN gitu, memadukan Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Beliau dipercaya oleh mursyid Qadiriyah dan oleh mursyid Naqsabandiyah. Loh, kok banyak gurunya, emang boleh? Kalau orang-orang yang sudah naik ke sana itu diperbolehkan oleh gurunya, Pak. Untuk tabaruk. Ternyata niatnya untuk tabaruk, tapi akhirnya karena diberi kemampuan oleh Allah jadi suluk. Jadi dari Qadiriyah dia menjadi suluk, dari Naqsabandiyah juga menjadi suluk. Ya ada perbedaan, Pak, thariqah tabaruk dan suluk. Kalau tabaruk itu thariqah tabaruk sudah talqin, pulang ngamalkan apa adanya. Tidak ada peningkatan, tidak memperhatikan zikir ini harus bagaimana lagi gitu, harus riado harus bagaimana lagi. Itu tabaruk. Namanya ikhwan. Begitu. Kalau sudah ditalkin, dia disiplin zikirnya sampai ratusan ribu, terus laporan ulang, tambah lagi, zikir lagi, terus naik. Ini suluk, Pak, namanya. Thariqah suluk. Itu namanya murid. Begitu jadi perbedaan murid dengan ikhwan. Kalau ikhwan semua yang bertalqin itu ikhwan. Kalau murid yang suluknya itu. Nah, yang wajib mencari mursyid itu yang suluk, Pak. Keret celimuning tah. Buka di kitab-kitab yang wajib mencari mursyid ketika mursyid sebelumnya mati, yang wajib mencari mursyid lagi itu adalah murid yang suluk. Dan itu pun atas perintah gurunya. Itu di Anwarul Qudsiyah itu kan begitu. Diperintahkan oleh gurunya melanjutkan kepada mursyid. Dan mursyidnya sudah ada ketika gurunya masih ada. Nanti kamu tabaruk, nanti kamu mengambil talqin ke guruku namanya ini. Supaya kamu dengan aku sama-sama menjadi murid beliau. Kan begitu. Padahal dia itu udah wakil talqin, Pak. Nah, ketika wafat gurunya dikejarlah. Syekh Ali Al-Mursafi namanya. Dikejar Syekh Ali Al-Mursafi. Ini gurunya Syekh Ali, lupa lagi. Ya. Kata Syekh Ali Al-Mursafi, loh, bukannya kamu itu sudah bagian daripada Rijalullah, Mablagur Rijal disebutnya. Sudah sampai pada makom Rijal.
Dan kamu sudah diberi ijazah oleh gurumu untuk membimbing ikhwan. Betul Tuan Guru, tetapi bagiku tidak mau sekejap mata pun hidup tanpa pembimbing. Terus yang lebih utamanya atas perintah guruku untuk melanjutkan. Diperintah Pak. Jadi mohon maaf, mencari guru mursyid yang hidup itu bagi orang yang belum pernah menemukan mursyid. Jelas Pak? Yang belum pernah menemukan mursyid, dia wajib mencari mursyid yang hidup. Oh ternyata bertemunya dengan wakil takin, sama saja. Karena wakil takinnya masih ada, berarti risalahnya masih berlaku Pak. Jadi seorang mursyid itu 100 tahun, meskipun dia usianya sampai misalkan masih sampai 70 tahun usia dunianya, maka perjuangannya itu oleh khalifah-khalifahnya. Ini khalifah-khalifahnya nanti akan menyempurnakan perjuangannya itu. Sama saja. Sama saja. Sudah tidak diragukanlah bagaimana seorang mursyid membimbing murid-muridnya seperti itu. Nah, jadi tetap harus atas petunjuk guru. Bagi seorang yang sudah memiliki mursyid, ketika wafat apa dia harus mencari mursyid atau tidak, tergantung petunjuk dari gurunya. Itu yang pertama. Pencarian mursyid yang hidup itu adalah bagi orang yang belum pernah bertemu dengan mursyid, dia harus mencari mursyid. Lalu kemudian bertemu dengan seorang wakil takin, itu gak jadi masalah. Sah saja, sama saja. Kalau Anda mengatakan bertemu dengan wakil mursyid atau wakil takin atau khalifah mursyid itu tidak sah, harus langsung kepada mursyid hidupnya, ya sudah bubar Pak, thariqah kita bubar. Kenapa bubar? Karena Abah Anom juga jadi tidak sah. Kenapa? Menerima dari Abah Sepuh tidak sah. Kenapa? Menerima dari Syekh Tolha tidak sah. Kenapa? Karena Syekh Abdul Karim sebagai penerus Syekh Khotib Sambas ketika wafat tidak menunjuk pengganti mursyid. Yang ada adalah wakil beliau. Siapa wakilnya? Syekh Tolha salah satunya. Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Tolha persebarannya di Jawa Barat, Banten, Syekh Khalil Madura di Madura, Jawa Timur. Nah dari situlah yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Arma. Jadi yang thariqah dari Jawa Timur itu tadinya dari Syekh Khalil. Syekh Khalil memang tidak terkenal dalam perbincangan mursyid, tetapi beliau terkenal dalam perbincangan wali. Boleh jadi bukan wali mursyid, hanya khalifah, tetapi beliau bagian daripada waliullah. Makanya itu saya selalu mengatakan ada wali mursyid, ada wali tanpa mursyid, ada mursyid tanpa wali, begitu. Ya, kalau mursyid tanpa wali, iya, saya ditunjuk oleh Bapak karena tidak ada mursyid. Saya ditunjuk oleh Bapak semuanya. Udahlah Akang saja karena gara pembimbing, Akang jadi mursyid kami. Nah, itu mursyid tanpa wali, Pak. Mursyid demokrasi, saya ditunjuk oleh Akang, oleh Pak Atis. Aklamase, udah Bekasi semua sepakat menuju Pak Acep sebagai mursyid. Saya terima. Tapi mursyid tanpa wali, begitu. Mursyid tanpa wali dipilih oleh ikhwan, bukan dipilih oleh Allah melalui petunjuk guru. Begitu, mursyid tanpa wali. Ada wali tanpa mursyid. Dia menjadi bagian rijalullah tapi bukan mursyid. Contohnya, ya seperti wakil takin kita diantaranya ada yang masuk pada makom waliullah Pak. Tidak disebut mursyid. Statusnya wakil talqin. Begitu. Nah Syekh Khalil kita tidak tahu, hanya secara sepintas seperti itu, tapi belum tahu juga karena kan itu makomnya rijalullah, kita khawatir salah. Hanya yang jelas persebaran ke Jawa itu dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi TKN pada akhirnya jadi banyak cabangnya. Nah ketika Syekh Abdul Karim wafat, dari atas dulu, Syekh Khotib sebagai pendirinya wafat, mohon maaf, wakil takin Syekh Khotib Sambas dari Indonesia itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Dulu Syekh Tolha dan Syekh Khalil Madura di awal-awalnya berbaiat talqin itu kepada Syekh Abdul Karim Banten. Karena memang secara usia juga beliau lebih tua. Tetapi kemudian ketika beliau ke Mekah, langsung bertemu dengan Syekh Khotib Sambas, tajdidut talqin. Nah kembali ke Indonesia diberi tugas menjadi khalifah atau wakil talqin. Ketika wafat
Syekh Abdul Karim, karena memang secara tempat juga beliau seringnya di Mekah, mungkin lebih sering dengan beliau. Beliaulah yang dipercaya untuk menggantikannya. Maka penerus mursyidnya itu adalah Syekh Abdul Karim. Ketika Syekh Abdul Karim wafat, tidak menunjuk pengganti, Pak. Yang ada di situ adalah wakil talqin. Syekh Tolha, Syekh Madura, kemudian yang di Banjar. Wakil talqin kan, khalifah. Nah, kalau ada istilah begini, ada statement bukan istilah. Ketika mursyidnya meninggal, wakil talqin 5 menit setelah mursyidnya meninggal, wakil talqin sudah tidak sah mentalqin. Begitu? Ya sudah, berarti thariqah kita juga enggak sah, Pak. Betul enggak? Bubar kan? Karena di sana juga begitu kan. Nah, berbahaya ini statement. Saya gedrugan dengan sejarah. Kalau begitulah dapat bikin hujah, Pak. Gedrugan aja numpang luhurna. So, kumaha? Bubar semua thariqah, Pak. Dari jalur Syekh Tolha bubar, dari jalur Syekh Khalil bubar. Nah, karena beliau tidak menunjuk. Nah, yang ada adalah wakil talqin. Tetapi kemudian dari wakil-wakil talqin itu muncul kan mursyid. Gitu. Saya tidak bermaksud dengan kata-kata ini bukan berarti menurunkan makom-makom beliau. Beliau tetap seorang waliullah gitu. Ya. Dan tentang kemursidannya juga pasti ada levelnya. Pasti ada levelnya. Hanya sejarah ketika di awal Syekh Abdul Karim wafat, ini dalam penelitian Ibu Sri Mulyati tidak menunjuk. Nah, maka pada saat itu yang ada wakil talqin. Tapi kan banyak dugaan ke depannya. Boleh jadi wakil talqin yang itu kemudian harinya menjadi mursyid juga. Nah, kalau Kiai Rusfi menyimpulkan semuanya otomatis jadi mursyid. Kalau saya tidak menyimpulkan begitu. Boleh jadi menjadi mursyid, boleh jadi tidak menjadi mursyid. Tetap menjadi wakil talqin. Tetapi bukan berarti bukan waliullah. Itu. Bukan waliullah. Lalu di murid-muridnya, nah ini boleh jadi muncul wali mursyid. Apa itu mungkin? Mungkin saja, Pak. Karena dalam sejarah yang lain juga ada terjadi putus. Jadi seorang wali mursyid menerima sanadnya bukan dari mursyid. Bahkan bukan dari wakil talqin. Tetapi misal saya menerima dari Pak Haji nih. Pak Haji menerima dari situ. Beliau sudah mengamanatkan. Nih untuk saya misalkan ke si Acep. Anu ayeuna keur dikandung, sedang dalam kandungan. Dia nanti akan mengamalkan. Ini nanti kasihin pada dia. Kamu gak akan sampai sempurna, tapi amalkan saja. Jadi beliau bukan wakil talqin, hanya pengamal, tapi dapat amanat. Nah, dalam ahli sejarah disebutnya ini pemegang sanad. Ada yang seperti itu, Pak. Jadi uniklah dalam thariqah, Pak. Kita nggak bisa menjad dalam satu keputusan hukum atau menduga-duga seenaknya. Ada kan dugaan Syekh Abdul Karim wafat, tidak menunjuk pengganti, yang ada wakil talqin, tetapi wakil talqin yang ada otomatis jadi mursyid. Karena beliau mengangkat wakil talqin. Jadi nawe ayeuna teh, misalkan Adian ngangkat wakil talqin, nah begitu. Itu dari nalar seperti itu, Pak. Ijtihadnya, ya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa. Karena boleh jadi beliau memang tidak jadi wali mursyid. Menjadi wali iya. Tetapi menjadi wali mursyid belum tentu. Begitu. Wali mursyid itu susah, Pak. Di Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat. Wali mursyid hanya satu kali disebut. Mudah-mudahan saya gak salah. Di Al-Kahfi itu yang 17. Al-Quran itu memiliki isyarat yang faktual terhadap dunia. Ketika menyebut bumi dan langit, saya lupa lagi, entah 80, entah berapa. Bumi itu disebut di Al-Quran 80 kali kalau gak salah. Ternyata langit juga sama 80 kali, Pak. Surga neraka sama hitungannya itu, sama. Tetapi ketika menyebut bumi, darat dan lautan berbeda. Darat dan lautan itu jumlah ayatnya 60.
Di angka 60. Ternyata menyebut kata lautan hanya 72, sekian persen dari kata darat. Kata darat hanya 27, sekian persen. Berarti banyak mana Pak? Banyak laut. Faktanya? Nah, lautan memang 72, sekian persen daripada daratan. Ini Al-Quran Pak. Isyarah penyebutan kata-katanya saja udah menunjukkan realita yang ada. Karena memang Al-Quran ini adalah desain grafis dari Allah untuk bumi. Untuk di alam nasut. Kalau desain ini udah selesai, kiamat Pak. Erek naon deui cek Allah teh geus beres kabeh rencana oge gitu. Ya. Kira-kira sekarang udah selesai belum nih? Masih ada yang belum terrealisasi di Al-Quran, belum terbukti. Berarti masih jauh kiamatnya. Nah, itu tadi darat 27%, sekian, lautan 72%, sekian. Di Qur'annya begitu, faktanya begitu. Di Al-Quran tentang wali mursyid, mudah-mudahan sekali lagi saya tidak salah, hanya satu kali. Ini berarti wali mursyid lebih sulit Pak. Sehingga Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi menganalogikan wali mursyid itu sebagai belerang merah. Saking susahnya. Saking susahnya. Yang gampang itu belerang kuning. Belerang kuning. Ini saya ulang-ulang Pak. Untuk meneguhkan. Mursyid mah gampang. Pisan piraku atunya. Itu. Lamunnya gampang mah. Rasul menjelaskan hadisnya mau nyebut 100 tahun hiji. Al-Quran oke pasti banyak. Gitu. Terus Imam Ghazali dan Ibnu Arabi tidak akan menganalogikan sebagai kibritul ahmar. Syekh Hadratus Syekh siapa dia nu? Hasyim Al-Asy'ari mengatakan kalau ada seorang wali atau wali mursyid kemudian dia dengan mudahnya mengaku-ngaku dan menunjukkan karomahnya, sekali-kali jangan pernah kamu percayai, itu adalah kebohongan yang besar. Nah gitu Pak. Ini yang dihubungan dengan kalimat ini adalah hubungan dari masalah pentalkinan terhadap Said Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Jadi semua thariqah bersambung ke sana kecuali thariqah ruhaniyah yang dari Nabi Khidir. Nah, atau Uwaisiyah. Ada yang ke sana kan? Nah, kecuali yang ke sana. Yang sanadnya sampai ke Nabi semuanya melalui Said Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Pak Ustadz Arma, ada terjawab gak dari pertanyaan itu? Cuman yang itu yang belum terjawab itu suluknya gimana dengan thariqah yang lain yang mengatasnamakan EKN? Suluknya pasti beda apa sama? Kalau ada perbedaan atau persamaan? Karena asalnya sama, asalnya satu pasti yang sama. Karena keseninya berbeda-beda guru, pasti ada perbedaan. Contoh, di dalam khotaman TKN yang lain, kalau tidak salah, tidak ada Ni'ma Maula wa Ni'ma Nasir. Ke sana, nggak ada, tidak ada Ni'ma Maula wa Ni'ma Nasir. Nah, lalu kita juga pernah lihat catatan dari Syekh Abu Karim Banten, zikir, ya. Nah, zikirnya nggak pada sholat juga. Terus TKN di Pemijahan ada Satron dulu. Sami sih TKN, kan Abi mati Banten. Berarti berjamaah didinya. Ternyata wiridna tasbih biasa, nu 33. Kang ai zikirna sekiraha malam Jumat. Seminggu sekali, aya kadang sehari sekali kliwon sekian ribu atau tadi sekali kan dikirna itu. Jadi macam gitu. Jadi jelas kalau masalah suluk ulah-ulah anu rada tebihnya. Sim kuringkeun ningali bukan saya curiga deui antawis abah sepuh sareng pangasa abah anu oge tos benten. Karena itu cara mah kumaha zaman Pak. Ningali napas zaman akan berbeda pasti.
Berbeda. Satu, dilihat dari kemampuan orang-orangnya. Dua, kondisi zamannya gitu. Tiga, kondisi yang mendesak. Begitu. Nabi juga kan berbeda karena berbeda orangnya. Hizbus Sa'ban kesini 100. Datang satu orang, kamu yasin aja 3 kali. Salat sunat 2 rakaat. Itu karena mungkin dia melihat kemampuannya seperti itu. Oh yang ini 100 rakaat gak mampu. Gimana 10 rakaat? Pek 10 rakaat oke. Ngan kulhuna 100 tiap rakaat. Itu Ibnu Abbas yang ini menjelaskan di kitab Jawahirul Qaum. 2 rakaat, bek 2 rakaat ge 500 kulhuna. Sia heuras tuh urai gitu mah. Jadi suluk boleh jadi berbeda kalau suluknya. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, kembali kepada yang tadi terkait dengan tabaruk, bagaimana kalau misalkan satu waktu kita tiba-tiba bertemu dengan mursyid yang lain menghindar? Oh gak boleh, bertemu ulama tabaruk saja. Tabaruk, cium tangan, nyugun doa biasa. Ya karena memang harus dihormat para ulama, harus bertabaruk. Tabaruk mah pada siapapun begitu, siapapun. Untuk talqin, nah kalau untuk talqin itu harus sesuai petunjuk guru. Kalau nggak ada perintah mah nggak usah. Beliau para ahli thariqah itu sangat memahami. Apalagi kalau beliaunya benar wali mursyid. Mu'anakin, oh Anda sudah. Begitu. Kayak Gus Dur. Ketika ke Suralaya bilang mau minta talqin. Kata Abah, lo bukannya sudah sama Tuhan Syekh Abdul Qadir katanya. Begitu. Nah kan, kalau wali mursyid pasti tahu gitu. Tapi kalau maksa, enggak saya sebagai ragu ya orang teh. Talqin sok dia mau buka dia talqin. Sudah, enggak apa-apa. Enggak saya tambah marketing. Begitu. Ikhwani rahimakumullah. Kenapa ini harus diperkuat tentang zikir khofinya? Ya, karena memang satu dia tidak terikat ruang dan waktu. Alasan yang paling kuatnya oleh pengarsa disampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum bal yanzuru ila qulub ila batinikum. Di hadis yang lain, bal yanzuru ila qulubikum. Jadi yang Allah lihat itu qalbu, bukan bentuk tubuh kita, bukan pekerjaan kita. Jadi qalbu, sejauh mana qalbunya dalam mengamalkan itu. Makanya orang yang sholat diancam neraka wel di surat Al-Maun. Allazina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lupa, qalbunya tidak ingat kepada Allah. Nah, tapi ini pun bukan berarti untuk maknanya dipelintirkan menjadi menyepelekan dohir, bukan. Ini dalam rangka menjelaskan zikir hobi harus diperbanyak, karena yang Allah lihat itu. Lalu kenapa amal dohir jangan disepelekan? Karena kita masih hidup di dunia, Pak. Dohir itu untuk dunia, ya. Dohir itu yang akan menghukuminya manusia. Kalau kita sudah tidak perlu pada manusia, ya sudah, cuek saja, gak usah diperhatikan dohirnya. Syariatnya gak usah diperhatikan. Selama masih ada di dunia, syariat itu tetap berlaku. Karena masih ada raga. Kalau kita sudah lepas dari raga, sudah tidak berlaku itu syariat. Tidak apa-apa Bapak tidak sholat. Tidak apa-apa tidak puasa. Asal ruh Bapak lepas dulu dari jasad itu, gitulah kira-kira. Ya, nggak santai ya, bener gitu. Nah, maka karena kehidupannya seperti itu, dasarnya juga dua. La ilaha illallah, langsung dengan Allah. Bahasa mahasiswa mah communication vertical, communication oriented. Komunikasi langsung ke Allah, ruh ya hubungan batin. Muhammadur Rasulullah, horizontal communication oriented, komunikasi horizontal, komunikasi manusia, ibadah sosial. Itu ibadah ritual, la ilaha illallah, ya ibadah sosial Muhammadur Rasulullah. Hartosna tauhid kita tetap dua, Pak. Tauhid ilahiyah, uluhiyah, tauhid Rasuliyah, tauhid ketuhanan dan kerasulan itu. Tetap la ilaha illallah kepada Allah, ya Muhammad Rasulullah hubungannya manusia, kemuhammadannya,
Kemuhammadan teh kemanusiaan tetap hari jaga. Da buktina ning Kanjeng Nabi nepi ka akhir tetap memperhatikan syariat. Kalau harus berhenti sholat maka yang pertama seperti itu adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berarti komo urang gitu. Nah, namun demikian ini hanya untuk kepentingan ragawi di dunia. Ukhrawi, qalbi ukhrawi, dan hari selanjutnya setelah akhirat. Akhirat itu hari akhir, setelah hari akhir kan masih ada hari-hari yang lainnya, Pak. Nah, itu bagian batin. Maka untuk menutupi supaya yang dilihat oleh Allah ini bagus, bening, indah, isi dengan zikrul khafi. Dengan zikrul khafi. Dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun. Supaya zikir khafinya terus hidup, perbanyak zikir jaharnya. Supaya benar-benar terasa zikir jaharnya, maka tidak hanya diamalkan tapi sambil dirasakan. La ilaha illallah. Kabur pikiran, bayangan masuk ya kesana kemari, ganti segera dengan robito, dengan wajah guru. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul arifin. Setiap segala sesuatu itu ada nilai logamnya, Pak. Di sini ada nilai logam, ada elektrik, ada daya listriknya semuanya. Nah, ma'din ya logamnya para orang-orang takwa, logamnya ketakwaan itu adalah qulubul arifin, kolbunya ahli ma'rifat. Jadi kalau kita ingin juga mendapatkan logam takwa, dekati qulubul arifin, kolbu ahli ma'rifat. Cara mendekatinya dengan sering bersilaturahmi. Kalau tidak ada, sering robito. Maka mari kita hidupkan robitohnya kapanpun, dimanapun, Pak. Bukan hanya ketika ibadah, atau bukan hanya ketika kapentes, Gus aya papait karek robito. Bukan, Pak. Tapi biasakan robito. Mau makan, robito. Mau tidur, robito. Mau bekerja, robito. Mau apapun, robito. Itu semuanya ditutup oleh robito supaya nantinya terbiasa robito itu. Jadi saceduh metu saucap nyata robito. Trek. Duh, abah turungan trek. Selesai. Gitu. Kadang nggak perlu memejamkan mata. Terus aja dilatih robito itu supaya benar-benar kita mendapatkan logam mulianya dari kolbunya. Kalau sudah mendapatkan logam itu, maka otomatis zikir hobi ini akan mudah. Akan mudah. Di kapanpun, dimanapun. Mau tidur, robito terus dilatih. Ya. Dan ini sebetulnya robito itu secara alami sudah ada, Pak. Sufi itu mengarahkan sesuatu yang bersifat alami. Mana yang secara alami ada? Ketika anak-anak atau orang dewasa ada masalah, lalu dia menjerit, siapa yang disebut? Orang tua kan? Mama, bapak, tah eta ngajerit maratan langit, ngocek maratan jagat pan nya. Ngerti maratan jagat eta mah da ka bapak. Teuing aya langitan henteu nama gitu. Eta teh kan jeritan gitu teh sudah alamiah dari dulu sampai sekarang masih ada itu teh gitu. Bahkan kalau kakek ya sepuh kita bertanya kalau anak cucunya mau berangkat kemana gitu, dan dia memiliki sebuah kelebihan bagi orang yang berilmu, bisa anak naon mah geroan we abah. Gitu banyak. Sok aya teh eta teh robito. Dan ternyata kan terbukti benar ketika menyebut nama kakek buyut dan dia orang berilmu, benar masalah itu selesai. Begitu juga anak, ada kalanya yang memanggil seorang ibu dan ibunya adalah orang ahli ibadah, selamat. Kenapa ya kita tidak berpikir bahwa itu ada kodrat alamiah yang memang harus ditingkatkan secara serius. Kalau itu belum tentu mendapatkan wusul pada Allah. Ya, hanya jeritan-jeritan biasa. Mama, bapak, nggak saya udah naon gitu teh. Itu tidak diprotes. Kenapa ini yang menjerit kepada guru diprotes? Ada ilmunya lagi. Kapan liur tah urang teh.
Nah, bagi kita sendiri, oh ternyata benar nih budak teh sok ngajerit. Berarti setelah alami Pak itu teh. Kalau itu sesuatu yang alami berarti dari Allah. Itu saja. Karena semua itu dari Allah. Nah, kita tidak hanya alami, diarahkan. Jelas dalilnya, jelas gurunya. Ngajeritna kudu lain ngocek maratan jagat tungkul, kudu jeung ngajerit maratan langit. Anu tadi mah ngocek maratan jagat. Ngocek maratan jagat Muhammadur Rasulullah, ngajerit maratan langit la ilaha illallah. Itu tah. Ieu mah kudu papanggih jeung ieu mantan Bupati Purwakarta. Kapan resep sunahnya mah gitu. Jadi untuk kembali ke itu, untuk kembali ke istilah istilah alam seda niskala, alam dewa niskala, tapi kembalilah ke alam malakut. Istilahnya dikembalikan karena istilah Islam gitu. Nah, jadi ngocek maratan jagat teh ngajerit ngageruan indung Bapa gitu. Ngocek maratan jagat. Tak ngajerit maratan langit mah ngajerit ka guru. Nyerapat karena urat saraf terus ngambah menembus ka ngapak mega menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Eta robitoh Pak. Dalilan tadi kan ngajerit maratan langit la ilaha, nah, langsung hubungan sareng Allah. Ngocek maratan jagat Muhammadur Rasulullah. Nah, ini dengan robito itu kita akan mendapatkan ma'din teh logam, ma'dinut taqwa, yaitu logam takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Dakhala menggunakan fi'il madi, artinya sudah berlalu. Ini menunjukkan mana li tahqiq. Artinya pasti masuk surga. Artinya waktu itu juga sudah masuk surga, Pak. Hanya surganya surga majazi. Mana buktinya? Merasa tenang jiwa, merasa aman tentram pada hutang lubaki, ya, pada masalah namru, tapi santai tenang. Jadi tenang santai itu bukan santai menyepelekan, bukan, tapi memang tenang jiwana itu. Tenang, padahal masalahnya banyak, tapi tenang, karena tenang akhirnya solusi berdatangan. Itu dakhala jannah di surga, itu ketenangan jiwa, ngeunah nyawa betah jasad, itu ketenangan. Dakhala jannah di itu ya surga nanti. Terserah surganya mau yang mana. Kalau hanya mengamalkan ilmu syariat ya surga Adnan, surga di alam nasut ini, Pak. Adnan itu surga di alam dunia, di alam nasut ini, bukan di alam sana. Nah, lulus di alam thariqahnya, dia masuk surga Jannatul Naim di alam malakut. Nanti naik lagi ke alam Firdaus, ke Jannatul Mawa, tingkat-tingkatan. Itu disebutnya alam darajat, Pak. Alam derajat itu alam antar surga, alam surga. Kalau para wali-wali Allah sudah tidak mengharapkan lagi derajat, dia mengharapkan kurbah. Ikhwani rahimakumullah. Sabda Rasul yang lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan olehmu orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Ini beberapa pihak memanai orang yang mati baru ditalkin. Tidak salah, Pak, itu talkin sunnah namanya. Ada hadis dari Abu Umamah, talkin di atas kubur atau talkin ketika sakarat. Talkin di atas kubur itu talkin dari hadis Abu Umamah, dapat dalam kitab-kitab fikih, salah satunya I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in. Tidak salah. Nah, kalau kita memanai ini, mautakum itu masdar bermakna fi'il mudhari. Artinya talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan zikir la ilaha illallah. Siapa yang harus ditalkinkan, Pak? Orang yang akan meninggal. Silahkan data siapa yang tidak akan meninggal, itu yang gak usah ditalkin. Nah, kemudian hadis terakhir, la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha, qala Allah taala, kadzabta ya 'abdi lima taqulu ma la taf'al.
Kata Nabi, jika seseorang zikir la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan makna tauhidnya, ya, maka Allah akan berkata kepadanya, wahai hamba, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Apa makna tauhidnya? Yang paling utama adalah menerima ketentuan Tuhan. Itu makna tauhid yang sering kita lalaikan. Menerima ketentuan Tuhan, menerima takdir hidup. Tepayu wae barang teh. Kersaning Allah na kieu. Geus kitu. Budak cilaka, budak kering wae kersaning Allah gitu. Geus kitu. Hate, Pak. Yang harus begitu itu hati. Lah bukannya kudu ikhtiaran ajengan, nya ikhtiar meraga dengan akal itu. Artinya ikhtiar dengan hati penuh ketenangan. Nah, ini orang-orang bertauhid. Nu tadi teh moal kagetan, moal anehan. Anu bertauhid mah. Si anu kieu. Akeun bae. Si eta mah cepet maju oge, da PNS, da pengusaha, loba duitna, da memang ngahaja neangan duit kitu. Budak cilaka cenah. Ka rumah sakit pingsan kunaon kata barak motor atunya pantes da beusi motor mah. Awas kitu lah. Padahal keur ngahibur hate eta teh. Ngahibur hati kumaha supaya henteu marah pada orang yang nabrak. Gitu. Dan masing dicarikan oge moal mata ngarubah budak. Kalah capek. Coba Pak dirasionalisasi. Saudara kita, teman kita siapapun misalkan di depan ketabrak. Dicarikan nabrakna. Ulah-ulah anu dihajanya. Dan rata-rata mau dihajan gitu mah. Itu dihajar da kabeh oge. Dah kalah capek, entah mata ngarobah. Tapi kalau dihadapi dengan ketenangan, mungkin saja tadinya dia yang tidak akan bertanggung jawab karena merasa malu jadi bertanggung jawab. Itu. Nah, kata-kata pantas karena itu adalah motor besi. Itu hanya untuk mensiasati kolbu supaya tidak marah. Tapi dah seringkali ketika melihat di hadapan mah semua juga emosi. Duh, astagfirullah, langsung ngambek. Nah disitulah justru ujian kita itu di 5 menit pertama Ki. 5 menit pertama lulus kesananya. Jadi kalau 5 menit pertama kita mampu menahan emosi, lulus. Tahan napas Pak, maning ulah ngomong cicing lain bahaya ya emosi kawas kiri. Kuatannya kudikir hopina. Nah jika ternyata tidak mengamalkan tauhidnya, maka kata Nabi Tuhan bertanya, kunaon maneh teh? Itu ngamalkeun perkara anu enak, ngucapkeun perkara anu teu diamalkeun. Kapan maneh teh sok dikir? Bukannya kalian itu suka dikir, kamu tuh suka dikir siang dan malam. Tapi kenapa ketika kamu diberi baru ujian sepersekian persen saja sudah begitu mengeluh, sudah begitu ribuh. Baru saja diuji segitu sudah begitu amarah, membabi buta. Tuhan bertanya. Maka ambillah kata-kata ini untuk cambuk kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang membuat kita kesal, ingatlah, kunaon maneh? Gitu cekalo teh. Kunaon maneh? Ngomongkeun tadi amalkeun. Kan ente tes tukang dikir, kamu suka dikir, kenapa? Tidak diamalkan maknanya. Itu kata Nabi. Maka untuk itu kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu ilmunya bagaimana caranya? Sementara mengamalkan sudah tapi tidak tahu caranya. Mengamalkannya bagaimana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la tanyalah ahli zikir kalau memang tidak tahu. Ahli zikir itu ya ahli ilmu. Ahli ilmu, ahli zikir. Jangan ahli ilmu doang. Tapi harus ahli zikir, ahli ilmu. Jangan ahli ilmu doang. Kalau ahli ilmu ada orang Kristen juga banyak. Ahli ilmu yang suka zikir. Nah, begitu. Ikhwani rahimakumullah. Rupanya untuk kajian di malam ini sampai di situ. Dan untuk sesi tanya jawab nanti dipandu oleh Pak Ustadz Ajah. Terakhir mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pangarsa sehingga hidayah dari Allah turun kepada kita, yang pada faktanya kita menjadi
pembelajar zikir di sepanjang hayat kita, sehingga diberi keterbukaan untuk mengamalkan zikir sesuai dengan firman-Nya dalam hadis qudsi, barang siapa yang Allah kehendaki ridhonya, maka Allah akan menghendaki membukakan pintu zikir kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan semua itu kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka ghafurur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma khtimna bil khairat wa khtina bil iman wa amitna ma'al islam. Dawahum fiya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum bisalam. Wa natawajjahu ilaika bi sultani awliyaika fi hadha zaman syama syai'un. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Demikian para ikhwan Allah kajian kita pada malam ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab pertanyaan